What's up school fans, welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang? Ternyata gue salah total guys. Ternyata Cleveland Cavaliers malah gacor gila di awal season ini, dimana mereka masih salah satu tim yang belum terkalahkan dengan rekor 5-0. Dan hari ini mereka membantai Los Angeles Lakers 134-110. Apakah ini saatnya guys? Apakah ini saatnya guys untuk membawa gimmick ini kembali guys? Gimana nih guys? Minum gak nih? Aduh. What's wrong with the Lakers in the last two games? Dia kayak gak siap main gitu si Lakers. Gila tadi dari awal langsung ditembak-tembakin terus. Gila sama Cleveland Cavaliers. Cleveland tuh malah tadi 8 kali 3 point in the first quarter. Kayak defense Lakers kayak gak siap gitu loh di attack sama para pemain Cleveland Cavaliers di awal-awal game tersebut. Dan menurut gue itu udah jauh banget dan akhirnya they never look back again. Apa yang dilakukan sama Kenny Atkinson, pelatih barunya Cleveland Cavaliers, ini kayaknya mereka udah menemukan formula yang tepat untuk offense untuk Cleveland Cavaliers. Karena dengerin gue nih guys, tahun lalu Cleveland Cavaliers itu hanya 4 kali mencetak 130 plus points. Sedangkan season ini mereka udah 3 kali nyetak 130 plus point di 5 game pertamanya mereka. Man, Cavaliers sekarang ini memiliki shooting percentage paling tinggi di NBA. Padahal, waktu lagi regular season preview, gue bilang nih tim udah no chance dan akan di break up mid-season. Itulah kenapa saya sotoy sekali guys tentang NBA. Tapi, damn, Cleveland sih legit sih untuk menjadi salah satu contender di Eastern Conference. Hari ini Evan Mobley nyetak 17 dari 25 poinnya di fourth quarter while shooting 12 dari 15 field goalnya. Tadi di awal kuarter keempat, kalau nggak salah itu dia langsung 8 poin secara beruntun. Gue nggak tahu kenapa sih ditaruh Jackson Hayes sih buat jaga dia sih. Obviously Jackson Hayes akan dimakan habis lah sama si Evan Mobley. Belum lagi Jarrett Allen. Monster game. 20 poin dan juga 17 rebound. Jarrett Allen dari sekali ditampol si Rui Hachimura. Mau nyoba ngedang depan dia. But Jarrett Allen, Evan Mobley akhirnya dua big man yang memang harus mendominasi untuk Cleveland Cavaliers. Lo bisa lihat bahwa Lakers juga kekalahan size sih hari ini. Belum lagi Abang Donovan Mitchell yang drop 24 points. Dia juga kayak lumayan efficient tahun ini. Gak perlu terlalu banyak attempt-nya. Tapi man, they're looking good though. The Cavaliers looking good. I guess all it takes adalah pelatih yang ngerti offense Cavaliers sih. Karena ya mereka isinya bintang-bintang muda semua sih. Dan kita mau sebenarnya dari tiap tahun nih kita nungguin nih kapan nih Cleveland akan break out. Dan kemungkinan kayaknya season ini mereka bisa aja break out dan juga menjadi season terbaiknya mereka. Selain itu defense mereka juga legit guys. Mereka hari ini 14 steals. Dan di 5 game pertama mereka, setahu gue tuh mereka selalu at least mendapatkan 10 plus steals. Jadi ya tadi kayak gue bilang Jarrett Allen juga ngeblok Rui Hachimura. Jadi nggak hanya offense mereka aja yang improve, tapi kelihatannya juga defense Cleveland ini sangat improve sekali. Dan Darius Garland double-double juga 12 points dan 10 assists. Belum lagi Caris LeVert yang mencetak 16 points off the bench. Ini kayaknya sih tim Cleveland banyak sih senjatanya sih. Dan sekarang gue penasaran sih kira-kira akan berapa lama nih winning streaknya mereka berjalan. And what's really cool today, hari ini fansnya mereka tadi sempat teriakin we want Bronny. Dan akhirnya Bronny bermain guys. Dan ini very cool because ini adalah hometownnya LeBron James. Dan first pointnya dia tadi itu memakai gerakan bapaknya guys. Oh my god, itu awesome sih untuk kita tonton, dimana first point di Cleveland gerakannya gerakan bapaknya dan langsung mendapatkan standing ovation dari para fans Cleveland. It was a very sweet moment banget sih pastinya untuk LeBron James. Gue yakin dia masih pengen nangis tapi ditahan-tahan sih di bench ya. Mungkin juga pengen nangis gara-gara timnya dibantai juga sih. Tapi Lakers kenapa ya guys ya? Tiba-tiba lesu banget nih. Kayak JJ Redick tiba-tiba kayak nggak ada game plan yang bagus disiapkan sekarang ini. AD juga tadi abis turnover kayak males balik.
D'Angelo Russell nggak usah ditanya lah ya. I think he is in a big slump again. Bikin offense-nya Lakers flow-nya ngaco banget sih menurut gue. Max Christie juga nggak jelas mainnya. Ya mungkin sekarang ini harus mainin lebih baik Dalton Knecht sih. Karena Dalton Knecht, dia hari ini mencetak 18 points. Jadi kayaknya menitnya si Max Christie mendingan kasih aja lah ke si Dalton Knecht. LeBron hari ini tapi 26 points, 22 points. But the defense though, defense Lakers itu hari ini parah banget men. Amburadul. Abis ini sih lawannya Hornets, tapi kita lihat lah ya apakah mereka bisa bounce back atau tidak. Dan gamenya Indiana Pacers hari ini melawan Boston Celtics. What a game man itu. Kalau fans Celtics atau fans Indiana gue yakin nontonnya stres banget sih karena kejar-kejaran terakhirnya. Pacers hampir choke. Mereka udah unggul 24 poin. Hampir aja kehilangan lead-nya. Untungnya ada Pascal Siakam terakhir yang came out clutch untuk mereka. Pacers survive the Celtics 135-132 lewat babak overtime. Siakam 2 kali sih clutch di babak overtime. Yang pertama itu he hits a tough mid-range over Jaylen Brown to tie the game. Setelah itu dia pop to the top of the key untuk nembak 3 point di depannya Derrick White. Terakhir apes banget sih Celtics bolanya ke Jaylen Brown dan 3 pointnya airball dong ya. Karena Jaylen hari ini lagi babuk banget, dia 1 dari 11 3 pointnya guys. Dan hari ini 3 pemain Pacers mencetak double-double off the bench. Benedict Mathurin dengan 30 poin dan 11 rebound. Pascal Siakam 29 poin dan 11 rebound. Tyrese Haliburton 17 poin dan juga 12 assist. Tadi endingnya terakhir Tyrese juga mantulin bolanya ke pinggangnya si D. White. That was really smart thing to do though untuk si Tyrese Haliburton. Tapi lumayan lah ya bisa menang setelah last year itu di sweep kan ya di Eastern Conference Final 4-0. Jadi ini ada perlawanan lah sedikit dari Indiana Pacers ya nggak Will. Tapi kayaknya kelihatannya Rick Carlisle juga masih mencari rotasi yang tepat sih untuk timnya karena mereka kemarin ini kalau nggak salah kalah dari Sixers tapi bisa menang lawan Boston Celtics kan aneh aja tuh. Padahal tuh tim dua-duanya sangat berbeda sekali. Iya mereka masih mencari konsistensinya sih daripada pemainnya. Mathurin sih gue harapkan dia akan mendapatkan role seperti hari ini sih, main 40 menit lebih tadi. Karena ini udah level starter banget sih outputnya dia sih. Jadi, ya dia kan dulu bilang dia lebih jago daripada LeBron. Jadi menurut gue, I think Mathurin sih saatnya sih untuk menjadi salah satu scoring option di Indiana Pacers. Obi Toppin juga off the bench sih sangat solid juga untuk Pacers. Tapi I think Mathurin dan juga Pascal Siakam harusnya jadi 2 pemain 2 option, ya mungkin sama Tyrese Haliburton lah, nggak boleh dilupakan. Tapi Tyrese kayaknya awal-awalnya juga struggling ya tembakannya, jadi menurut gue sih harusnya Pascal sama si Benedict lah yang lebih jadi scorer untuk Pacers. Jason Tatum tadi 3 poinnya rusak banget sih. Jaylen 1 dari 11, Jason Tatum 5 dari 18 guys. Gila sih, walaupun memang dia tadi terakhir itu ada yang maksain untuk overtime 3 poinnya dia, but he still finished with 37 points. But 5 dari 18 pretty rough though. Yang mainnya efficient hari ini adalah Derrick White dengan 8 dari 9 dan 23 poin. Gue tapi bingung sih kenapa si Derrick White ini nembaknya cuma 9 kali aja. Harusnya lebih banyak sih kalau dia emang se-efficient ini. Gue juga tadi bingung kalau Jrue tuh nggak main di overtime. Gue gak tahu sih buat apa sih disimpan dari si Jrue Holiday ya. Tapi ya itu dari Celtics lawan Pacers. Clippers gue sayur abis guys. Gila, sontoloyo ini si Los Angeles Clippers. Gue udah main di Intuit Dome. Kalah sama tim yang mau tanking yaitu Portland Trail Blazers dengan skor 106-105. What was that pass though at the end by James Harden? Alvin, tolong jelaskan. Kenapa sih James Harden mau maksa oper ke Zubac? Padahal Zubacnya dijaga sama DeAndre Ayton dan posisinya susah banget. Itu yang lari ke atas, ada yang namanya Norman Powell yang lagi on fire. Norman Powell hari ini 30 poin, 11 dari 22. Lo bisa lihat ini dari gambarnya bahwa Norman Powell tuh jalannya santai ke atas gitu. Si Jeremy Grant nggak even jaga. Kayak nggak dioper sama Harden. Bikin gue pengen marah-marah tadi pagi, stres banget ngeliatnya. Lu udah tahu kan, kita tuh semua trauma sama DeAndre Ayton dengan 0,9 detik. Dulu waktu di Phoenix dia ngedang gitu kan, 0,9 detik. Sekarang ini bedanya Ayton yang defense, dia nge-steal bolanya.
Gue gak ngerti sih kok. Thailand lu mikir apa sih Thailand itu? Kasian tuh si Norman Powell. Norman Powell kalau kalian lihat di kuarter 4 itu kayak gak dapet bola. Jarang banget dapet bolanya, men. Just ridiculous menurut gue sih tadi. Clippers gue sih bener lah. Udah susah-susah ngalahin Warriors, ngalahin Denver. Kalahnya sama Portland, gimana lu gak emosi sih jadi fansnya Clippers? Itu kan harusnya udah automatic win lah, apalagi di Intuit Dome. Asli kesel banget, men. Sontoloyo emang tuh si Clippers. But kita harus kasih kredit juga kepada Portland Trail Blazers. They actually play great defense today. Mereka play really hard, dan juga pastinya Anthony Simons tadi led the way dengan 25 poin. Tapi tim tanking hari ini jago-jago semua, guys. Charlotte menang. Charlotte menang gak ya? Bener kayak menang ya? Pistons menang. Charlotte kayak kalah deh. Menang. Pistons menang. Wizards menang. Nets menang. Portland menang. Tobias Harris tadi nggak mau kalah sih sama Philly ya. Toronto tadi menang kalah ya, gue lupa. Tapi Toronto kasihan sih, si Scottie Barnes mengalami cedera. Akan lama tuh. Wah, tem punya Scottie Barnes di fantasy sih bete banget sih pastinya sih. Karena awal-awal udah bisa provide banyak banget stats. Karena ini harus istirahat cukup lama sih, sekitar 1 bulan kayaknya. Tapi Brooklyn Nets hari ini gokil banget sih. Ngalahin Memphis Grizzlies 119-106. Dennis Schroeder jago banget. 33 poin, 11 dari 14 tadi nih nembaknya. Dan lebih gilanya lagi, 8 assist. Jadi dia scoring, tapi masih bisa membuat teman-teman juga involved on the offense. JJJ sekali diajak dansa sama Dennis Schroeder. Gila, men, dilewatin aja Dennis Schroeder sampai ke deket ring. No one can stop him to the basketball today. He was shooting the ball like crazy too. Dia 6 kali 3 points, tapi iya, men, dia lagi mau timnas Jerman ini. Si Dennis Schroeder gila. Statsnya dia in the last 3 games ngeri banget sih. Ngeri banget. Ini, ya gue gak tahu juga sih. Di bawahnya si Jordi Fernandez, actually Brooklyn is improving right now. Sih, gue juga suka Zaire Williams hari ini lawan mantan timnya, getting a very nice win. Dia nyetak 17 poin juga 4 still off the bench. Belum lagi masih ada Cam Thomas juga. Jadi Brooklyn Nets not bad at all sih. Tapi gue mau nanya sama kalian semua nih, sama Timeout Gang, gue mau nanya, itu kira-kira dangnya Ja kan masuk ya, tapi abis itu kena kepalanya Ja, keluar lagi bolanya. Menurut kalian tuh harusnya dihitung apa enggak? Kalau menurut gue sih harusnya dihitung ya. So let me know. Gue pengen tahu sih menurut kalian di comment section di bawah. Dan sekarang pasti yang udah ditunggu-tunggu, kita akan membahas tentang Golden State Warriors. Gila, tanpa Steph Curry dan juga tanpa Andrew Wiggins, they keep winning in the last 2 games. Back-to-back win melawan New Orleans Pelicans at home. Hari ini mereka menang 104-89 berkat 51 poin dari bench dan juga pastinya defense dari Abang Draymond Green. Gila, Draymond Green sih kalau emang fokus ya, kalau emang dia niat untuk defense, itu mantap sih. Zionnya nggak berkutik, guys. Hari ini 5 dari 20 field goal-nya gara-gara di lockdown sama Mamang Draymond Green deh. Tapi offensively juga dia oke hari ini. 14 poin, 6 assist, dan dia 5 block shots hari ini. Udah gitu, 3 poinnya juga 3 dari 5. Tadi Draymond juga cerita sih, katanya setiap game sekarang ini, salah satu coaching staff mereka, yaitu Jerry Stackhouse, itu katanya kasih penilaian tentang defense-nya para pemain Golden State Warriors. Jadi katanya itu memotivasi dan juga para pemain semuanya jadi berkompetisi untuk bisa bermain defense yang lebih bagus. So, that's a great strategy, I guess, from the coaching staff. Selain itu, Buddy Hield kembali hot. Kemarin juga kalau kalah yang game pertama lawan New Orleans, kalau kalah 19 poin di kuarter keempat ya, seingat gue. Tapi hari ini juga dia mencetak 21 poin of the bench, dan Jonathan Kuminga juga oke banget sih hari ini, walaupun di downgrade ya, nggak jadi starter lagi. Dia 16 poin. Gue rasa sih kayaknya Kuminga lebih cocok ya dari bench ya. Jadi gue rasa Steve Kerr akan mencoba beberapa game ke depan ini untuk taruh si Kuminga starter from the bench aja sih, karena obviously, I think mungkin it's a wake-up call for him. Dan juga tadi mainnya lebih efficient sih. Jadi, lumayan nih. Warriors 4-1 rekornya. Belum tahu ya, Curry sampai kapan nih Curry? Mungkin Curry semingguan lagi kali ya istirahat. Baru dievaluasi lagi nanti ini. But, 4-1, what a great start sih. Untuk si Golden State Warriors. Pelicans just not looking good sih. Pelicans not looking good at all. Gue kira mereka akan bisa ngambil salah satunya sih dari game ini. Tapi ternyata yang main tuh cuma Brandon Ingram sama Zion doang, yang lain gak ada yang main sih. Yang main jelek banget. Si CJ McCollum juga cedera ya hari ini ya. Sekarang kita akan pindah ke Karl Anthony Towns and drops 44 points dan juga 13 rebounds untuk membantu Knicks menang 116-107 atas Miami Heat.
Cat put the team on his back tuh, tapi katanya juga gue lihat-lihat itu rekornya tuh 11-1 lawan si Bam Adebayo, man. Total domination. Dan juga mungkin dia inget-inget kali dulu ya, waktu di latihan di Minnesota Timberwolves dibantai sama Jimmy Butler. Hari ini dia nggak mau kalah sama Jimmy Butler. Just an impressive game from Cat from on both ends, defensively dan juga offensively. Knicks masih belum stabil juga sih. Knicks masih kemarin kalah lawan Pacers kan, sekarang baru menang lawan Miami Heat. Mereka masih mencari sih titik konsistensinya, dan kita lihat lah ya nanti game-game ke depannya. Tapi Josh Hart juga hasilnya gila sih hari ini, 10 points, 14 rebound dan juga 6 assist. Jalen Brunson contributed 22 points. Ini gue nggak tahu nih kenapa nih. Ini sayur banget ini. Ini tadi berapa poin? 6 poin dong nggak salah hari ini si Victor Wembanyama. Kacau sih hari ini juga. Oke sih masih stay undefeated dengan mengalahkan San Antonio Spurs. Gue nggak catat tapi tadi skornya, but I don't know. Untung gue nggak jadi ngedraft dia, anjir. Tadi gue mau ngedraft dia untuk number 1 pick gue di NBA Fantasy. Untung gue ngambilnya Nikola Jokic. Selamat saya. Tapi gue nggak tahu lah. Tapi mungkin nanti pelan-pelan Wemby akan pick it up mungkin ya, karena kita tahu ekspektasi tetap tinggi untuk Wemby, Defensive Player of the Year, mungkin juga ada di MVP conversation, ataupun juga bisa membawa Spurs sampai ke play-in tournament. We'll see. Tapi ini kan masih awal-awal season. Sedikit concerning aja sih productionnya Wemby sih di awal season ini. So, tapi ya lo harus kasih kredit juga defense-nya. Oke sih, you know they got the number 1 defense in the NBA. Selain itu gue mau kasih lihat dulu nih videonya Luka Doncic kemarin ini, man. He did it again against the T-Wolves. Gila, man. Ini jauh banget tuh nembaknya. Dan itu di spot yang lumayan mirip lah waktu pemain ini di Western Conference Finals sih kayaknya. Tapi waktu ini Western Conference Finals kayak lebih dekat aja, dan juga di depan Rudy Gobert. Kalau ini di depannya Jaden McDaniels. Ini juga 3-point pertamanya dia in that game, it was his first 3-point shot. Karena before itu dia nembaknya 0 dari 7 3-point. Jadi Luka is a bad man, he just clutch, bro. Dan juga lu sama reaksinya mirip banget. And ya, diblip aja lah pokoknya, ntar lu tau lah Luka ngomong apa. Man, Luka is a bad man, bro. It's a bad man. I gotta put it on timeout, bro. Mungkin sih gue nggak tahu taruh 3-pointnya Luka di timeout. Ya itu sih untuk timeoutnya. Karena kita pindah ke prediksi dulu ya. Kemarin gue salah. Kalau gue milih Knicks over Indiana Pacers, ternyata Indiana Pacers yang menang. Besok gak terlalu banyak games, tapi ada Phoenix lawan Clippers. Tapi kelihatannya sih harusnya besok Memphis bisa bounce back ya. Harusnya mereka at least bisa ketat-ketat lah lawan Milwaukee Bucks, karena Milwaukee Bucks juga mainnya masih sayur di awal season ini. So itulah prediksi gue. Good luck everybody, and thank you so much semua sudah menonton timeout hari ini. Pastikan guys jangan lupa untuk support channel ini dengan menjadi member. Klik join di bawah agar gue bisa terus bikin timeout selama 1 musim ini. And I really appreciate everybody for tuning in. Jangan lupa guys untuk like, jangan lupa untuk comment, and I love you guys all, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody.